Kalau angka 40 muncul sekali, itu kebetulan. Kalau muncul berkali-kali dalam kisah besar semua agama, itu desain. Tapi pertanyaannya, itu desain Tuhan atau desain manusia? Mengapa hampir semua kisah besar agama memakai angka 40? 40 hari, 40 tahun, atau usia 40. Apakah ini benar wahyu ilahi atau pola yang sengaja dibentuk untuk mengontrol narasi? Mari kita jujur, dalam kisah agama, angka 40 muncul terlalu sering untuk disebut kebetulan. Nuh mengalami 40 hari air bah. Musa memimpin 40 tahun di padang gurun. Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari sebelum pelayanan. Nabi Muhammad menerima wahyu pada usia 40 tahun. Pertanyaannya, apakah ini fakta historis literal atau bahasa simbolik yang dibingkai agar terasa sakral? Karena dalam budaya Timur Tengah kuno, angka 40 seringkali dipakai sebagai idiom. Artinya bukan persis 40, tapi waktu yang cukup lama untuk perubahan total. Jadi bisa saja 40 hari artinya masa ujian, 40 tahun artinya satu generasi penuh, usia 40 tahun artinya kematangan penuh. Artinya angka 40 mungkin bukan kronologi, tapi teologi. Dan disinilah perdebatan dimulai. Apakah agama sedang memberi kita pesan simbolik yang dalam, atau manusia sedang menyederhanakan sejarah menjadi pola angka agar mudah dipercaya? Dalam banyak tradisi agama dan budaya, angka 40 muncul sebagai masa transisi, pemurnian, ujian, dan kelahiran kembali. Seolah-olah hidup manusia itu butuh 40 untuk naik level. Berikut data dan pola kuatnya yang kita bisa lihat bersama. Pertama, dalam tradisi kitab suci Yahudi dan Kristen. Di zaman Nuh, dia harus menghadapi hujan selama 40 hari 40 malam dalam peristiwa air bah. Itu dalam Kejadian 7 ayat 12. Ini memberi makna penghancuran budaya lama dan awal dunia baru. Yang kedua, Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai sebelum dia menerima 10 perintah Allah. Dalam bahasa Latin disebut Dekalog dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 28. Yang ketiga, bangsa Israel harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Di sini kita bisa melihat bangsa Israel dibentuk secara mental dari budak menjadi bangsa yang merdeka. Keempat, zaman Nabi Elia. Dia harus berjalan selama 40 hari menuju Gunung Horeb di kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 8. Maknanya adalah Elia melakukan perjalanan batin menuju perjumpaan dengan Tuhan. Yang kelima, Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanan publik di Injil Matius bab 4 ayat 2. Maknanya adalah Yesus Kristus harus melewati ujian sebelum melakukan pelayanan besar yang dikenang sampai hari ini. Yang berikut adalah Yesus Kristus setelah bangkit menampakkan diri selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Ini bermakna masa peneguhan iman sebelum misi gereja dimulai. Berikutnya adalah kitab Yunus. Niniwe diberi 40 hari untuk bertobat. Ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukan sebuah perubahan. Dalam tradisi Katolik, masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah dirayakan. Ini memberi makna pertobatan dan puasa, atau dalam bahasa lain, dalam bahasa awam disebut masa padang gurun atau retret agung. Gereja Katolik juga ada tradisi doa arwah di mana dilakukan umat Katolik untuk memperingati seseorang yang meninggal setelah 40 hari. Simbolnya adalah masa transisi jiwa. Lalu kita juga bisa melihat dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu di usia ke-40 tahun. Bermakna apa? Maknanya adalah kedewasaan spiritual dan kesiapan memikul misi kenabian. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf nomor 42, Musa menerima wahyu setelah usia 40 tahun. Dalam tradisi tasawuf juga mengenal konsep kalwat 40 hari, itu sebagai latihan pemurnian jiwa. Poin berikutnya adalah dalam budaya dan psikologi manusia. 40 itu ternyata sebagai simbol kelahiran dan kehidupan baru. Dalam psikologi perkembangan, usia sekitar 40 tahun sering disebut sebagai fase midlife transition. Di fase ini terjadi proses evaluasi hidup, krisis makna, atau kebangkitan baru. Sementara dalam budaya Timur Tengah kuno, angka 40 sering berarti jumlah waktu yang cukup untuk perubahan total. Jadi kalau digambarkan dalam skema pola besar itu seperti ini. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, angka 40 itu selalu berarti
memiliki 1. Masa ujian, 2. Masa pemurnian, 3. Masa pembentukan karakter, 4. Masa transisi menuju identitas baru, 5. Masa sebelum panggilan besar. Di sini menunjukkan bahwa seolah-olah hidup manusia itu perlu padang gurun 40 sebelum masuk tanah perjanjian. Di sini juga kita bisa melihat angka simbolik yang muncul di pola ini. Secara simbolis, angka 4 sama dengan angka dunia. Ada 4 arah mata angin, timur, barat, utara, selatan. Kemudian angka 10 itu sama dengan angka kepenuhan. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan 4 kali 10 sama dengan 40. 40 itu artinya kepenuhan proses di dunia. Atau dengan arti lain, 40 bukan soal angka literal saja, tetapi itu simbol bahwa Tuhan bekerja dalam proses dan itu bukan instan. 40 selalu hadir sebelum perubahan besar, sebelum dunia baru, sebelum panggilan, sebelum kelahiran kembali. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah 40 literal atau simbolik, tapi apakah kamu sedang berada dalam 40-mu sendiri? Karena hidup modern pun punya pola yang sama. Krisis usia 40, kehamilan 40 minggu, masa transisi yang tidak instan. Mungkin agama tidak sedang memanipulasi angka. Mungkin angka itu adalah bahasa kuno untuk menjelaskan proses psikologis manusia. Atau mungkin memang ada pola ilahi yang tak bisa kita abaikan. Dan sekarang pertanyaannya kembali kepada kamu. Apakah angka 40 adalah kebetulan, simbol budaya, atau tanda tangan Tuhan dalam sejarah manusia? Berani debat? Tulis di kolom komentar. Simbol atau pola ilahi? Dan jelaskan alasannya kenapa. Mari kita diskusi tanpa baper, karena iman yang sehat tidak takut diuji.